Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan KPH. Nah, sekarang kita lanjut cara mengubah informasi atau mengupdate informasi terkait profil KPH. Nah, setelah login untuk masing-masing profil KPH ini, kita langsung ke bagian edit data. Nah, kita klik akan muncul seperti ini. Untuk edit datanya, pertama tampilan depannya itu adalah tampilan foto-foto yang menceritakan sekitar user KPH, boleh foto pegawainya atau foto kantornya dan semacamnya. Lalu ada ini informasi terkait unit KPH-nya, unit AB Sumut, contohnya ini bisa dilihat seperti ini. Lalu ini untuk story map nanti dijelaskan lagi. Dan ini ada data umum, ekonomi, ekologi, sosial, analisis spasial KPH, dan ada inventarisasinya. Pas kita klik nanti akan muncul seperti ini. Di contohnya informasi terkait lembaga, ada kepala KPH-nya, lembaganya, dan jenis SDM-nya, jumlahnya, serta SK-nya, surat keterangan surat kelembagaannya, SK EBLUD-nya, dan pengelola Simpasdoknya. Nah, ini ada daftar laporan kegiatan volunteering, lalu ada produk dari KPH ini, dan berita, sampai peraturan. Jadi kita untuk saat ini fokus untuk update informasi seputar profil KPH, itu profil KPH dari gambar ininya, profil informasi deskripsi untuk KPH-nya, serta data-data yang dari KPH seperti data umum, ekonomi, dan semacamnya. Nah, kita langsung saja cara ganti foto depan ini. Nah, itu kita klik edit. Nah, klik edit ini tuh kita ganti foto ini serta ganti informasi yang ada ini, deskripsi untuk unit KPH ini. Lalu kita langsung aja klik edit. Misalnya aliasnya kita mau ganti KPH wilayah 1 Stabat. Jalannya kita coba ganti Jalan Imam Bonjol nomor 6. Untuk emailnya coba kita ganti namanya stabat@gmail.com, nomor teleponnya 081 021 ini asal aja supaya tidak bisa dihubungi. Lalu ada media sosialnya, jadi misalnya untuk akunnya mempunyai akun media sosial dari YouTube, Instagram, atau punya website sendiri misalnya TikTok, dan misalnya ini contoh threads. Dan misalnya kita mau edit atau mau hapus, kalau hapus tinggal klik ini nanti akan kehapus. Nah, kalau emang mau tambah lagi ada klik tambah di bawah. Nah, ini kita isi namanya. Nah, ini yang ini juga bisa langsung ganti namanya, misalnya TikTok. Nah, ini kan bisa nih, misalnya udahnya ganti nih KPH 1 KPH Sumut 1 misalnya. Atau misalnya tadi kita punya akun baru threads yang lagi trending, misalnya sama namanya KPH Sumut 1. Lalu ini ada data koordinat lokasi kantornya, nanti itu akan langsung ke lokasi di peta. Lokasi kantor KPH-nya ada Lintang dan Bujur Timur. Lalu ini gambar fotonya. Ini ada pilihan ambil foto dan ubah unggahan. Ubah unggahan nanti akan menghapus foto yang ada di sini. Kalau ambil foto nanti akan langsung ganti foto yang di sini. Kita coba buang unggahan. Nah, nanti akan ini hilang. Kalau mau tambah tinggal pilih berkasnya. Misalnya kita cari gambar internet. Nah, ini kita save image as. Kalau sudah kita buka filenya ada. Lalu kita kembali ke sini. Kita tinggal pilih berkas. Tinggal pilih gambarnya, open. Nah, di sini ada ukuran file max nih, 2 MB. Ini untuk mengatur supaya memori di server tidak penuh. Jadi kita cari gambar yang lebih kecil atau coba kita langsung aja pakai gambar yang tadi. Nah, kalau sudah tinggal simpan. Nah, ketika data berhasil tersimpan nanti dia akan masuk sini. Kurang lebih sini. Dan untuk informasinya nanti juga berubah. Tadi yang kita isi unit AB Sumut, kepala wilayah 1 Stabat, Jalan Imam Bonjol nomor 56, stabat@gmail.com. Nah, ini akun media sosialnya. Ada YouTube, Instagram, website, TikTok, dan Threads. Sekarang lanjut cara pengisian data-data
per KPH nih, ada data umum, ekonomi, ekologi, sosial, analisis spasial KPH, dan inventarisasi. Untuk pengisiannya kurang lebih nanti sama caranya untuk pengeditannya. Untuk bagian besar data di sini nih dari umum, ekonomi, ekologi, sosial, dan inventarisasi. Misalnya kita contoh untuk data umum lembaga. Nah, ini ada, kalau untuk edit cukup klik tanda pensil seperti ini. Misalnya nama kepala KPH-nya coba kita ganti, misalnya NIP-nya juga kita ganti. Lalu pangkatnya biarin aja karena kurang tahu ini. Lalu ada uji kompetensinya, biarin aja. Lalu ada tanggal SK kelembagaannya, dia mulai menjabat jadi kepala KPH mulai tanggal berapa, diatur di SK-nya. Lalu ada lembaganya, jenisnya UPTD. Nah, ini ada kepala seksi pengamanan, kepala resort, dan seksi administrasi. Kalau misalnya kelebihan atau ada perubahan struktur ya tinggal kita atur aja, bisa kita edit. Kalau misalnya ada penambahan kita tambah juga. Contohnya tadi administrasi. Nah, kita isi seperti ini contohnya. Lalu jumlah SDM-nya, korombangin di seperti ini, ada jumlah kepala KPH, kepala seksi, tata usaha, dan semacamnya. Kalau kita lihat tadi sini kepala seksinya nambah ya, jadi 4. Ya udah kita klik aja coba di sini jadi 4. Sebenarnya bebas dengan PU apabila ada datanya. Bakteri imbauan biarin aja. Lalu ada SK kelembagaan. Nah, ini contohnya dokumen ini. Pas diklik nanti akan muncul dokumennya. Misalnya mau ganti dokumennya atau mau upload ulang, nanti bentuknya sama seperti ini, kosongan, tinggal pilih berkas untuk tambah datanya, untuk tambah filenya. Nah, akan tambah seperti ini. Nah, kurang lebih sama untuk nanti semua sebagian besar datanya yang misalnya ada dokumen harus upload dokumen SK dan semacamnya. Nah, ini contohnya SK BLUD juga sama statusnya ini. Lalu ada pengelola akun masuk KPH di user KPH masing-masing KPH. Contohnya seperti ini. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, nanti akan berubah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi ada dokumen SK kelembagaan. Nanti untuk tampilan depannya pas klik unduh nanti akan muncul dokumennya terunduh. Oke, ini data umum, data pegawai kurang lebihnya sama. Misalnya kita mau tambah, nanti akan langsung isi data kosongan. Misalnya tadi jenis kelaminnya laki-laki, NIP-nya dari jasa, nomor HP-nya sama. Emailnya coba pangkatnya misalnya eselon 4 karena baru mungkin. Ini bebas terserah ibu bapak kalau ada informasi datanya sesuai SK, jabatan, tahun jabatan, periode nanti diisi aja kalau ada datanya. Ini kita bisa unggah foto juga kalau ada. Kalau tidak perlu, kalau udah ini klik simpan nanti dia akan tambah seperti ini. Lalu selain itu kita ada juga dokumen SK untuk pegawainya. Ini contohnya kalau udah ada pas klik unduh, nah nanti akan terunduh datanya. Misalnya kita mau ganti nih kalau di SK dokumen pegawainya nih, ya udah tinggal ganti file data pegawai seperti ini. Nah ini tinggal kita tinggal kita X terus pilih berkas barunya. Nah contohnya ini. Kalau udah simpan. Nah, nanti akan berubah. Nah, jadi ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk data-data lainnya seperti fasilitas kurang lebihnya sama. Tinggal klik pensil ini, nanti akan isi informasinya. Nah, ini kalau ada dokumen, nanti tinggal upload dokumennya. Kalau dokumennya misalnya tidak ada, nah, nanti akan kosong atau kembali ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada rencana jangka panjang juga. Ini contohnya ada SK penyelesaian RPHJP, tanggalnya serta dokumen RPHJP-nya. Nah, ini contohnya.
Untuk wilayah sama, ada SK penetapan wilayah, SK penetapan tanggalnya, dan dokumennya. Nah, kalau diedit kurang lebih sama seperti ini. Ini contohnya karena nggak ada dokumen, coba kita upload lagi dokumen yang awal. Udah, kalau udah klik simpan, lalu ada provinsi, kurang lebihnya sama. Lalu untuk data ekonomi, ekologi, dan semacamnya kurang lebih sama. Nah, kalau khusus potensi dia connect ke pengisian potensi di sini. Nanti akan kita jelaskan juga cara pengisian data potensi. Lalu ada APBN, nah, kita bisa tambah. Misalnya 2026, APBN-nya misalnya dapat 1 miliar. Ya udah, kita klik simpan, nanti akan masuk seperti ini. Ini kita bisa edit juga langsung di sini. Tapi kita hapus APBN yang sudah tidak terpakai lagi. Terus ada APBD-nya, kurang lebihnya sama caranya seperti pengisian APBN. Lalu ada donor. Nah, bedanya cuma ada keterangan sumber donor, jumlah dan mata uangnya. Kurang lebih pengisiannya sama, penerimaan lain, dan DAK. Ya, Kak. Selain itu, kita masuk ke data ekologi. Nah, kebetulan ini data ekologinya ada contohnya nih, jenis tanahnya, jenis kayu, air terjun, jenis non kayunya, satwa liar, flora dan fauna dilindungi, dan kelerengan. Kurang lebihnya sama. Terus ada data sosial, kurang lebihnya sama, ada butir-butirnya dari rata-rata pendapatan per masyarakat, mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, tingkat pendidikan, lalu keterangkatan masyarakat terhadap kawasan hutan, konflik, serta penebangan. Nah, khusus analisis spasial KPH sendiri ini fitur dari pusat, dimana akan muncul untuk berapa hasil analisis spasial yang dilakukan di luar ya, ini dari pusat. Nih, contohnya nanti di beberapa user KPH insya Allah udah ada semua ini karena data dummy jadi tidak ada. Nah, ini ada luas persetujuan pengolahan hutan, macam-macam jenis data IGT masuk ke sini berdasarkan luas wilayah KPH masing-masing. Nanti saya contohkan aja kalau memang ada. Lalu ada data inventarisasi. Oke, tadi contohnya kalau misalnya untuk data analisis spasial KPH ya, kita coba contoh login sebagai Bali Selatan. Nah, ini data analisis spasial KPH, contohnya untuk Bali Selatan, KPH Bali Selatan. Nah, ya sudah ada nih PPHKM-nya berdasarkan nama kelompok. Lalu ada urutan dengan tujuan khususnya. Jadi yang tiap masing-masing KPH nih, dia tergantung data IGT-nya, dia berseberangan atau tidak, akan masuk analisis spasialnya. Contohnya ini luas tutupan lahan, semua kelas pasti ada untuk semua KPH. Ada luas ekologi darat, terus ada persetujuan pengelolaan hutan desa, dan macam-macam lainnya. Ya, sekiranya itu dulu dari pengenalan profil KPH. Nanti kita akan lanjut cara pengisian produk, potensi, dan data. Ya, sekian. Terima kasih.